kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahullahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Adu muliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadiran Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini Allah masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Untuk mendapat, mari kita buka majelis baca. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sebuah tema yang cukup menarik untuk kita bahas, untuk kita perbincangkan, karena tema ini merupakan tema yang sudah biasa kita lakukan setiap hari ya, mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ya tema kita ini ya menambah kita lakukan amalan tersebut. Adapun tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah keajaiban doa. Kita akan bahas insya Allah pengertian kamu apa saja keajaiban ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga akan kita bahas sebab tidak dikabulkannya doa, dan ini membahas tentang adab berdoa. Tentunya ya ini tidak cukup dengan satu sesi saja, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan ke sesi yang kedua. Bapak Ibu, setiap hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sih yang dimaksud dengan doa itu? Yang dimaksud dengan doa Bapak adalah harapan dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Nah, ini yang dimaksud dengan doa, ada permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberi kita kebaikan, baik berupa kebaikan akhirat. Maka ada sebuah doa yang disebut dengan doa sapu jagat. Ya, apa itu doa sapu jagat? Ya, gimana Mas? Monggo dipasangkan. Apa itu yang dimaksud dengan doa sapu jagat itu? Ya, doa sapu jagat adalah doa yang mencakup ya seluruh kebahagiaan dunia dan akhirat. Yaitu doanya adalah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah apa? Doa yang sering dibaca oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibni Malik, beliau mengatakan ada satu doa yang sangat banyak ya
dipanjatkan oleh baginda Nabi SAW, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada aku ya Allah kebaikan dunia dan juga dengan kebaikan akhirat, wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Ini doa sapu jagat, doa yang sangat agung Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdoa dengan doa ini, maka urusan dunia semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke dalam surganya, kemudian akan dihindarkan dari api neraka. Ya, ini adalah doa. Jadi doa adalah permintaan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan untuk kebaikan akhirat kita. Kemudian para ulama membagi doa menjadi dua. Yang pertama adalah doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Doa ibadah adalah doa-doa kita yang kemudian termaktub di dalam ibadah-ibadah keseharian kita. Seperti tadi kita melaksanakan sholat maghrib, kita membaca surat Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat kita, ketika itu kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat dan duduk di antara dua sujud, kita membaca doa Rabbighfirli Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Ini kita sedang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, doa ibadah adalah doa yang kemudian termaktub dalam ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua yaitu doa masalah. Apa itu doa masalah? Doa masalah yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena kebutuhan kita. Kita minta dagangan kita dilariskan oleh Allah, maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah lancarkanlah rizki kami. Ya, kita ingin agar ditambahkan ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diberikan rizki yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ba'da subuh dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Tambahkanlah ilmu pengetahuan kepada kami ya Allah. Wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik ya Allah, yang lancar rizkinya, banyak rizkinya, berkah rizkinya. Wa amalan mutaqabbalan, dan terimalah ya Allah setiap amal-amal ibadah kami. Nah, ini adalah doa masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ingin agar hajat-hajat kita ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan doa dan pembagian doa menurut para ulama. Kemudian pembahasan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban doa. Pak Ustadz, apa faedahnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan dan faedah-faedah ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ketika kita berdoa itu kalau ada keperluan saja Bapak Ibu. Kalau kita sedang butuh nih kan ya, aduh Pak Ustadz ya lagi bokeh enggak punya duit Pak Ustadz, ya udah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kemudian kita enggak butuh sesuatu, aman ini sepertinya, ya sudah saya tidak berdoa. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baik kita dalam kondisi sehat maupun sakit, kita dalam kondisi cukup maupun kurang, maka kita berdoa kepada Allah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Rabbmu berfirman, ud'uni, berdoalah engkau kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya, wahai hamba-hambaku, berdoa engkau kepadaku, minta engkau kepadaku, ya, aku akan penuhi, aku akan beri, aku akan kabulkan doa-doa kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, innalladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, aku akan masukkan ia ke dalam api neraka dalam kondisi hina. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga para mufasir mengatakan, ya, an ibadati, barang siapa yang kemudian menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, di sini adalah dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalil doa ibadah. Jadi orang kalau tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bentuk kesombongan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Justru orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa khuliqal insanu dha'ifa, sesungguhnya aku ciptakan manusia dalam kondisi lemah. Ya, maka kita senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai hamba yang lemah ini, maka apa? Kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan, ya, bahwasanya ad-du'a silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Ya. Dan sebagai manusia yang hidup di muka bumi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita menghadapi masalah-masalah pelik, masalah-masalah yang mungkin sulit untuk kita pecahkan. Namun pada hakikatnya tidak ada problematika yang tidak bisa dipecahkan, karena kita punya Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha besar. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan segala urusan-urusan kita. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah, kata Nabi SAW. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keajaiban doa yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa adalah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka, ya, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi SAW bersabda, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'a. Kata Nabi SAW, tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Tadi apa? Doa itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang paling mulia. Ya, maka kalau kita melihat, ya, sirah-sirah para anbiya, cerita-cerita para nabi di dalam Al-Qur'an itu, ya, para nabi yang datang itu pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita kemudian amati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka memiliki senjata yang sangat luar biasa, yaitu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dimasukkan ke dalam api berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Firaun, ya, sudah mentok di Laut Merah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun. Ya. Maka nabi-nabi yang ada, ya, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, ketika ditelan oleh ikan paus itu berdoa di dalam perut ikan itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, kalau kita ingin mendapatkan kemenangan dalam hidup kita, maka harus banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perbanyak doa. Karena doa itu silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman itu. Dan kalau kita lihat, ya, sejarah-sejarah yang ada, cerita-cerita di dalam Al-Quran, kemenangan para nabi dan rasul, itu semuanya karena doa-doa yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini kadang-kadang kita bukan nabi, bukan rasul, males pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keajaiban doa yang ketiga, doa akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya bacakan hadisnya. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yas'alillaha yaghdab alaihi." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Jadi apa? Barang siapa tidak meminta, tidak berdoa kepada Allah, Allah akan murka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bedanya Al-Khaliq dengan makhluk. Makhluk itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mintain terus menerus, ngambek atau enggak ini Pak? Ada orang gitu ya, nah, misalnya ya punya duit banyak itu, kita datang ke situ, Pak ya, minta sumbangannya berapa? 100. Besok minta lagi ya Pak ya 200. Besok minta lagi ya 300. Ini ngambek ini orang Pak. Kamu itu minta terus kan ya. Jangankan kita, Umar bin Khattab disebutkan dalam sebuah riwayat itu, ketika Umar bin Khattab hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian apa? Ada seorang sahabat ya pula yang ikut hijrah dengan Umar bin Khattab. Namun ketika itu sahabat ini pengangguran Pak. Ini disebutkan di cerita ini dalam kitab Faidul Mu'in. Ya, fi syarah arba'ina haditsan fi fadlil Qur'anil Mubin. Ya, maka laki-laki ini ikut hijrah bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Mekah ke Madinah. Nah, maka kemudian apa? Karena tidak punya uang, ya tidak punya makanan, maka setiap pagi laki-laki ini datang ke pintu rumahnya Umar bin Khattab, minta Pak, kasih makan, besok datang lagi kan gitu ya. Sekali dikasih, 2 kali datang lagi, yang ketiga kali datang lagi, datang terus gitu ya. Sehingga kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Hei, kau fulan, ya, sesungguhnya kau hijrah dari Mekah ke Madinah itu karena Allah atau karena Umar bin Khattab?" Ya. Kalau karena Allah Subhanahu wa taala harusnya hijrah karena Allah, ya, bukan karena Umar. Kamu ikut hijrah setiap pagi datang minta-minta di rumahnya Umar kan. Ya, maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya jangan minta-minta, tapi sibukkanlah dirimu dengan apa? Ya mempelajari Al-Qur'anul Karim. Sehingga kemudian apa? Ya sahabat ini ya pergi ya, dan sudah lama tidak pergi ke rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kemudian Umar ini kangen sama orang ini. Biasanya kalau pagi itu sudah datang orang ketok-ketok minta makanan ini Pak. Ini orang nggak datang-datang kemana kan gitu ya. Ini orang nggak datang-datang kemana ini kan gitu ya. Maka kemudian apa? Umar bertanya dengan sahabat-sahabat yang lain. Ketika bertanya dengan sahabat yang lain tentang kondisi orang ini, ya akhirnya orang tersebut ditemukan. Ketika ditemukan oleh Umar bin Khattab, orang ini sudah menjadi ahli ibadah dan menjadi ahlul Quran. Maka kemudian Umar berkata kepada orang tersebut, "Wahai saudaraku, kemana gerangan? Kenapa engkau sudah lama tidak berkunjung ke rumahku? Kenapa engkau tidak meminta lagi ya? Biasanya minta sarapan, minta kopi gorengan itu ya. Kalau pagi hari ya sudah standby di ya depan pintu. Ini kemana engkau tidak hadir ke rumahku?" Maka kemudian orang tersebut mengatakan, "Wahai Amiril Mukminin, ya bukankah kemudian apa? Ya engkau mengatakan ya bahwasanya ya engkau menyuruhku untuk mempelajari Al-Qur'an." Ya, maka ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Apa yang engkau dapatkan dari Al-Qur'an itu?" Setelah aku baca Al-Qur'an, di situ ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fis sama'i wa ma tu'adun." Sesungguhnya rizkiku itu adalah apa? Ada di langit, ya. Rizki kalian ada di langit dan apa yang Allah janjikan juga ada di langit. Maka aku melakukan kesalahan besar wahai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Allah, rizkiku ada di langit, namun aku salah malah mencari rizki di depan pintu rumahmu itu kan gitu ya. Maka kemudian apa? Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, aku sibukkan diriku dengan Al-Qur'an sehingga aku tidak membutuhkan dirimu dan keluargamu lagi. Maka kemudian Pak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ya ketika kemudian mendengar cerita orang tersebut, dan akhirnya Umar kalau sedang galau datang menemui sahabat tersebut kemudian berbincang-bincang tentang Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini manusia kalau kemudian kita mintain terus itu ya bosen kan ya. Ini orang minta terus. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu.
semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, justru Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita. Dan kalau kita tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Maka ketika seseorang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan murka kepadanya. Ini ya keajaiban doa yang ketiga, doa akan meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keajaiban doa yang keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa adalah simpanan pahala di akhirat kelak. Jadi apa? Doa adalah simpanan pahala di akhirat kelak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, saya bacakan hadisnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin," tidaklah seorang muslim, yad'u bida'watin, berdoa dengan suatu doa. Jadi kata Nabi, tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan suatu doa, laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin. Ya, doanya itu tidak mengandung perbuatan dosa, bukan doa-doa yang buruk, dan bukan pula doa yang ditujukan untuk memutus silaturahmi. Ya, doa-doa yang untuk memutus silaturahmi. Bagaimana kesel sama ya saudaranya misalnya karena nggak bagian warisan, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan ini saya doakan nih ya. Nah, ini atau iri dengan saudaranya misalnya, mudah-mudahan ini orang cepat mati aja ya Allah, bangkrut ya, hancur tuh apa namanya dagangannya misalnya. Ini adalah doa yang mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahmi. Namun kalau doanya baik, kata Nabi SAW, illa a'tahullahu biha ihda thalasin, kecuali akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya 3 hal. Ini Pak. Jadi ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 ini, Pak. Ya. Ketika kita berdoa kepada Allah, pasti akan mendapatkan salah satu dari 3 ini. Apa saja itu Pak Ustadz? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu, doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemungkinan yang pertama, Pak. Maka mungkin Bapak Ibu sekalian pernah berdoa kepada Allah gitu ya. Kemudian Pak tidak lama doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustajab Pak doanya. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah saya bisa diberikan kemampuan untuk membeli mobil Pajero terbaru gitu ya. Ini berdoa sungguh-sungguh sama Allah, ya tidak lama kemudian dapat rezeki nomplok Pak, dimudahkan urusannya, dia bisa Pajero, ya 570 juta misalnya, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan doanya. Pak Ustadz sudah minta mobil Pajero itu Pak Ustadz, bertahun-tahun nggak pula dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Itu bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Maka kemungkinan yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imma ayyudakhiraha lahu fil akhirati, kemungkinan yang kedua ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan Allah Subhanahu wa taala simpan doanya di akhirat kelak. Ya, nanti dikabulkannya di surga, Pak. Berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku ya Allah mobil Pajero ya Allah. Sampai mati nggak dikabulkan itu Pak. Ya, nggak dapat tuh mobil Pajero itu. Ya kemana-mana pakai motor doangan gitu sampai meninggal dunia ini. Ya besok kelak ketika dia di surga muter-muter tuh Pak pakai mobil Pajero di surga itu. Ya, ini kemungkinan yang kedua. Maka jangan kita putus asa Pak dalam berdoa itu kan gitu ya. Ya, kaidah Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kaidahnya makhluk itu. Kalau kita kan pakai tahapan-tahapan, kalau Allah kun fayakun Pak, jadilah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan orang kaya tahu-tahu jadi miskin, orang yang miskin terhina tahu-tahu jadi kaya, orang mulia. Ya, ini kaidahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian apa kemungkinan yang kedua? Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan apa? Tangguhkan doa kita dan Allah akan berikan di akhirat nanti. Orang yang cinta dunia, dia pengen doanya segera dikabulkan di dunia. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Orang yang cinta akhirat, dia pengen doanya itu nanti saja ya Allah ditangguhkan di surga. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu nih.
Ini bapak ibu ini lebih cinta dunia atau akhirat gitu. Bapak ibu kalau berdoa itu pengen langsung cepat dikabulkan atau nanti ditunda saja di akhirat saja di surga? Pilih langsung atau ditunda? Jujur aja bu kan gitu. Wah ini karena kemudian nanti dibilang cinta dunia dia tunda aja Pak Ustadz kan gitu. Kalau kita jujur Pak Ustadz aja pengen cepet doa kita diijabahi di dunia ya kan Pak. Doa pengennya sudah lah kan gitu ya. Ada orang sakit doa pengen langsung sembuh kan gitu ya. Dagang ya pengen langsung kaya kan gitu. Ya itu kita Pak ya. Beda dengan Ali bin Abi Thalib Pak. Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya langsung dikabulkan, dia senang. Bukan enggak senang Pak. Namun kalau doanya belum dikabulkan, Ali bin Abi Thalib nambah senang itu Pak. Kenapa? Ini nanti apa? Tentunya kalau dikabulkan di akhirat itu ya itu lebih besar ya balasannya daripada ketika dikabulkan di dunia. Nah, ini yang kedua ya Bapak Ibu, ini doanya itu akan ditangguhkan dulu nanti di akhirat. Yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa imma ayasrifa anhu minasu'i mithluha. Ya, ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemungkinan yang ketiga, ya Allah Subhanahu wa taala ya akan mengganti ya doanya tersebut itu dengan apa? Dengan dijauhkan dari yang malapetaka yang semisal. Nah, contoh ini kita tadi lagi bahas orang yang berdoa minta mobil apa Pak? Pajero kan gitu ya. Ya Allah berikan saya mobil Pajero ya Allah. Enggak diberikan mobil Pajero itu. Ya, maka kemungkinan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mobil Pajero misalnya harga 570 juta. Enggak dapat dia mobil Pajero itu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menghindarkan orang tersebut dari malapetaka yang nominalnya 570 juta itu. Mungkin secara takdirnya dia jalan-jalan gitu Pak ya, keserempet mobil truk gitu ya. Wah kemudian apa tangan sama kakinya patah, kalau operasi ini 570 juta ya seharga dengan mobil Pajero ini. Karena dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta mobil Pajero yang harganya 570 juta itu dan belum Allah Subhanahu wa taala kabulkan, ternyata Allah Subhanahu wa taala hindarkan orang tersebut dari malapetaka yang semisal dengan apa? Doa yang ia minta itu. Ini kemungkinan yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendengar sabda Nabi SAW ini, para sahabat berkata, qalu idan nuktir ya Rasulullah. Kalau seperti itu ya Rasul, berarti kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Qala Allahu aktsar. Ya ketika engkau banyak berdoa kepada Allah, Allah akan memberikan peluang yang akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh kita sebagai seorang muslim berputus asa. Pak Ustadz, saya sudah berdoa Pak Ustadz supaya kaya Pak Ustadz, sampai hari ini miskin terus, tidak kaya-kaya, hidupnya susah terus Pak Ustadz, kan gitu ya. Bosen saya berdoa sudah ya, sudah ngilu saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ketika seorang muslim berdoa kepada Allah, ya maka kemungkinannya ada tiga. Yang pertama langsung dikabulkan oleh Allah. Yang kedua akan ditangguhkan nanti di akhirat. Ya, dan tentu kalau ditangguhkan di akhirat Bapak Ibu, itu balasannya lebih baik daripada di dunia. Dan ini yang paling dicintai oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian apa? Kita akan dihindarkan dari keburukan-keburukan yang setara dengan doa yang kita minta. Ya, maka minta doa yang gede-gede tidak apa-apa, Pak. Ya, maka para ulama itu mengatakan apa? Doa itu tolak bala, Pak. Kenapa? Ini hadisnya itu. Maka orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dihindarkan dari musibah-musibah yang akan merugikan dirinya. Ya, kenapa? Ya, kalau justru terkabul terus itu, Pak. Ya, ini perlu dipertanyakan kan gitu. Doa kabul kan gitu ya. Walaupun ada orang-orang soleh, ya, ada salah seorang sahabat yang kemudian doanya sangat mustajab sekali. Ya, kalau dia berdoa pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sahabat yang lain datang dan bertanya, wahai saudaraku, kenapa kok engkau berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah? Dan sahabat ini, Pak, tidak suka ya berdoa yang aneh-aneh, Pak. Jadi apa? Nggak senang minta-minta. Hidupnya sederhana saja sudah.
Tapi kalau ada saudaranya datang gitu ya, oh ini kekeringan, tidak hujan-hujan, maka kemudian minta yuk kepada sahabat fulan berdoa nanti datang hujan itu, ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan itu, ya, doa yang mustajab. Kalau kita hari ini mustajab terus doanya, wah itu mungkin kita bisa kaya raya, kita akan kemudian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala kan itu. Ya, nggak ngaji di masjid Adua ini. Ya, pergi ya karena duitnya banyak, ya Allah berikan ya jet pribadi ya Allah kan gitu ya. Kerjanya keliling terus ke Eropa, ke Amerika, ke Inggris, Prancis kan gitu ya. Nggak sempet datang ke masjid Adua itu untuk ngaji, Pak. Nah ini ketika sahabat ini ditanya kenapa doamu mustajab itu, ya sahabat ini mengatakan sungguh aku senantiasa memperhatikan setiap ya suapan yang aku makan dari makananku itu. Ya ternyata memperhatikan makanan merupakan sebab ya dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, ya. Kalau tadi doa seseorang akan disimpan di akhirat, yang kelima banyak berdoa bisa menghindarkan bencana dan musibah. Ya, tadi sudah kita bahas sebentar. Ya, ini ada firman Allah Subhanahu wa taala surat Maryam ayat yang ke-48. Ya, di dalam surat Maryam ini disebutkan ya tentang Nabi Ibrahim alaihissalam yang berdoa kepada Allah, wa ad'u rabbi, dan aku berdoa kepada Rabbku, asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiya, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Artinya apa? Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan pernah mengecewakan hidupnya, Pak. Orang yang banyak berdoa kepada Allah, Allah tidak akan mengecewakan hidupnya. Allah akan hindarkan dari mara bahaya, Allah akan hindarkan dirinya dari musibah-musibah yang ada. Ya. Maka kalau kita ingin hidup ini, Pak, dan hidup kita tidak penuh dengan kekecewaan kan gitu ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan kita. Keajaiban doa yang keenam, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan menjadi orang yang lemah, ya, tidak akan menjadi orang yang lemah. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'jazun nas man ajaza minad du'ai." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya orang yang paling lemah itu adalah orang yang meninggalkan berdoa atau doanya lemah. Jadi apa? Justru orang yang kemudian apa? Ya, manusia yang lemah itu adalah manusia yang kemudian apa? Dia ya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau kita doa terus berarti tidak mampu, lemah, bukan, Pak. Di dalam agama kita, semakin banyak kita meminta kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang kuat. Ya, kita akan menjadi orang yang kuat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa abkhaduhum man bakhila bisalam, dan sebaik-baik orang yang pelit ya adalah orang yang bakhil terhadap salam. Kalau diucapkan assalamualaikum gitu ya, diem aja ini, Pak, gak menjawab waalaikumsalam, ini sebakhil-bakhil orang. Ya udahlah Pak Ustadz, besok saya nggak mau ngasih ya infak, nggak apa-apa, yang penting kalau ada orang salam saya mau jawab gitu ya. Nah ini sebakhil-bakhil orang yang ada di muka bumi ini adalah orang yang kemudian apa? Dia tidak menjawab salam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah faidah-faidah atau keajaiban-keajaiban ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang ketiga, Bapak Ibu, sebab tidak dikabulkannya doa seseorang. Sebab tidak dikabulkannya doa seseorang. Ya, tadi kita sudah membahas, Pak, ya. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak keluar dari 3 kemungkinan dalam hadis ini. Namun kalau kita lihat hadis-hadis yang lain, ya, ketika kita berdoa kepada Allah tidak keluar dari 4 kemungkinan, Pak. Ternyata ada kemungkinan yang 4.
Kalau yang pertama tadi langsung dikabulkan, yang kedua ditunda terlebih dahulu, nanti dikasih di akhirat tuh ya. Kemudian yang ketiga, ya apa kemungkinan yang tiga Pak? Akan dihindarkan dari mara bahaya. Ada kemungkinan yang keempat itu ada, doanya tidak langsung dikabulkan, doanya tidak menjadi simpanan kelak pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga, doanya juga tidak akan menghindarkan dari malapetaka yang ada. Nah, ini kemungkinan yang keempat. Pak Ustadz rugi dong kalau seperti itu kan gitu ya. Nah, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemungkinan yang keempat ini, Pak. Apa yang menyebabkan seseorang itu berdoa kemudian mendapatkan kemungkinan yang keempat ini? Saya bacakan hadisnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baginda Nabi SAW suatu hari menceritakan kepada para sahabatnya, "Tsumma dzakara rajula yutilu safar." Kata Nabi SAW, suatu hari ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, safar, Pak. Jadi orang safar itu doanya mustajab, Pak. Di antara doa yang mustajab itu doa orang yang safar. Maka kalau ada saudara kita pergi ke tanah suci, berangkat haji umroh, tidak apa-apa, kita titip doa. Pak, titip doa ya, nanti kalau ya di perjalanan doakan saya supaya rizkinya dilancarkan, bisa nyusul ke tanah suci. Ini orang yang safar doanya mustajab. Ini laki-laki yang disebutkan oleh Rasul SAW melakukan safar, harusnya doanya mustajab itu. Akbaro yamuddu yadayhi ila sama, ya, sampai rambutnya kusut, kemudian tiba-tiba orang ini berdoa dan menengadahkan kedua tangannya ke langit. Maka ya di antara sebab terkabulnya doa ya adalah apa? Kita ketika berdoa menghadap kiblat dan menengadahkan kedua tangan kita ke langit, Pak. Ini maka supaya doa mustajab. Ini laki-laki sudah ya mengangkat kedua tangannya ke langit. Kemudian berkata, "Ya Rabbi, ya Rabbi." Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Khusyuk Pak doanya ini, luar biasa doanya. Namun kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dimakan sama orang yang berdoa ini adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun, yang kedua, minuman yang diminum ya sama orang ini adalah minuman yang haram. Baik zatnya haram atau cara mendapatkannya haram, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa malbasuhu haramun. Yang dipakai pakaiannya sama orang yang berdoa ini haram pakaiannya, Pak. Wa ghudhiya bil haram, yang keempat, dan ya orang tersebut dikenyangkan dengan barang yang haram, fa anna yustajabu lahu. Maka kata Nabi SAW, mana mungkin ini doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang keempat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya tidak dikabulkan oleh Allah, tidak disimpan di akhirat, dan juga tidak ya mencegah malapetaka yang ada. Apa sebabnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya karena orang tersebut mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Namun apa? Ketika kita mengkonsumsi makanan haram, memakai pakaian yang haram, kita dikenyangkan dengan harta yang haram, fa anna yustajabu lahu, mana mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari makanan yang halal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memberikan rizki kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita dengan sesuatu yang haram. Kita mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka doa kita tidak akan berfaedah. Setiap doa yang kita panjatkan maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang bisa kita ambil pada kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Kita membahas tentang keajaiban doa. Doa adalah harapan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa memiliki keajaiban yang sangat luar biasa. Yang pertama, doa adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah.
Yang kedua, doa adalah ibadah yang paling mulia. Yang ketiga, doa adalah peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, doa adalah simpanan bagi kita kelak di akhirat. Semakin banyak kita berdoa kepada Allah, kita akan mendapatkan banyak simpanan di akhirat nanti, dan kita akan bangga dengan doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ya banyak berdoa bisa menghindarkan bencana dan musibah. Yang keenam, tidak menjadi orang yang lemah, karena orang yang lemah adalah orang yang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebab tidak dikabulkannya doa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu ketika kita mengkonsumsi makanan yang haram yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk mencari rizki yang halal, kemudian kita diberikan petunjuk dan kemudahan bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada satu tema lagi, yaitu adab-adab ketika berdoa. Ya, maka di antara sebab Allah tidak mengabulkan doa kita ada yang pertama tadi, memakan makanan yang haram, atau yang kedua, kita tidak memperhatikan adab-adab ketika berdoa. Insyaallah akan kita lanjutkan, yaitu adab ketika berdoa, agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.